Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan kita syukuri pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami mengawali menjalani kehidupan kami, aktivitas kami pagi hari ini dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Nya, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat bagaimana pengajaran Rasul Paulus tentang dunia kematian yang melewati batas nalar manusia, tetapi dapat dipenuhi oleh nalar berdasarkan iman. Saudara yang terkasih, kita semua tahu bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia harus mati sebagai buah dari dosa tersebut. Sehingga setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah ada yang namanya dosa dalam hidupnya. Namun yang menarik, Tuhan mengasihi manusia dan tak ingin manusia mati untuk selamanya. Oleh sebab itu Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan dihidupkan kembali, sehingga melalui kuasa dari Allah itulah manusia hidup di dalam Yesus Kristus menjadi suatu persekutuan yang baru. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman-Nya pada pagi hari ini. Sehingga apa yang dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan saat ini, yang pertama, sehingga kita dituntut untuk hidup di dalam persekutuan dengan Kristus selama kita masih ada dalam dunia ini. Karena melalui persekutuan dalam Kristus itulah kita memperoleh yang namanya kehidupan di tengah-tengah hidup kita ini. Sehingga apa yang dituntut firman Tuhan saat ini, janganlah engkau menjauh dari persekutuan-persekutuan Kristus atau persekutuan-persekutuan orang percaya, karena disitulah sumber kehidupanmu. Yang kedua, kematian tidak perlu lagi ditakuti oleh orang percaya, sehingga manusia, orang percaya, tidak lagi menakuti kematian itu, tetapi bagaimana memaknai kehidupan yang saat ini masih bisa dinikmati dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang baik, mendorong manusia untuk berbuat baik,
bagaimana dia hidup dalam persekutuan Kristus tadi. Sehingga jalanilah kehidupan yang boleh kita rasakan hingga saat ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai bentuk dalam persekutuan oleh Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita jalani kehidupan yang boleh kita rasakan saat ini di dalam persekutuan Kristus dengan cara berbuat baik, saling mengasihi, dan juga boleh memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami, yang boleh mengingatkan kami di mana kami memperoleh kehidupan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan boleh menjalani kehidupan baru kami ini yang hanya berpusat kepada Allah sendiri, tidak lagi memikirkan egosentris kami. Dan biarlah melalui perbuatan-perbuatan kami boleh menjadi suatu bentuk bagaimana kami bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan, dan inilah yang mengawali kami untuk mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.